Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Sunan Derajat diselamatkan ikan cucut dan talang saat perahu dihantam badai. Sunan Derajat lahir pada 1470 Masehi. Nama kecilnya Raden Qasim. Dia merupakan putra Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Dia memiliki gelar Raden Syarifuddin dan Sunan Mayang Madu. Sejak kecil, Raden Qasim terkenal karena kecerdasannya. Dia belajar ilmu agama Islam langsung dari Sunan Ampel. Saat dewasa, dia mendirikan pondok pesantren dalam Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan catur piwulangnya, yakni berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang kelaparan, berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan berilah payung pada orang yang kehujanan. Sunan Derajat juga dikenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi, terutama kepada fakir miskin. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan, baru kemudian mengajarkan agama Islam. Selain belajar Islam dari ayahnya, dia juga banyak belajar kepada kakaknya, Sunan Bonang, di Ngampel Gading atau Ampel Denta. Dia juga belajar agama Islam dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Di Cirebon, dia bertemu dan jadi saudara seperguruan Pangeran Bakhdun, Pangeran Molang, dan Pangeran Aryadila. Raden Qasim diangkat menjadi anggota Wali Songo berdasarkan musyawarah para wali di Keraton Pakungwati, Cirebon, menggantikan Syekh Siti Jenar yang telah meninggal. Dia melakukan dakwah Islam di Tuban dan Gresik. Selama menjalankan misi dakwah itu, ada kisahnya yang menarik dan telah menjadi cerita rakyat hingga hari ini. Cerita itu berkisah tentang perjalanan Raden Qasim ke Gresik. Demikian cerita hari ini akan mengulas secara singkat cerita rakyat tentang Sunan Derajat alias Raden Qasim yang masih terjaga dan terus diulang-ulang. Kisah itu bermula saat Raden Qasim menumpang biduk dari Surabaya menuju Gresik untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Di tengah laut, biduk yang ditumpanginya dihantam badai hingga hancur di wilayah Lamongan. Dalam musibah itu, dia selamat ditolong oleh ikan talang atau cakalang hingga ke pantai Jelak, Banjarwati pada 1485. Kisah yang lebih rinci menyatakan saat perahu nelayan yang ditumpanginya hancur, Raden Qasim sempat berpegang pada dayung perahu sehingga tidak ikut tenggelam dengan yang lainnya. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba, 2 ekor ikan cucut dan talang berukuran besar menghampirinya. Kemudian, dia naik ke punggung ikan itu dan mendarat dengan selamat ke kampung Jelak, Banjarwati. Kisah ini sebenarnya memiliki makna teladan. Dengan mengambil kisah Sunan Derajat itu, diharapkan masyarakat dapat mengambil hikmah tentang cara menghadapi bencana atau rintangan dalam mengejar cita-cita yang luhur, pasti akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini, Raden Qasim disambut tetua kampung, yakni Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Keduanya sudah memeluk agama Islam. Raden Qasim lalu menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Dari ini, dakwah Sunan Derajat bermula. Awalnya, dia mendirikan surau yang lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Dari Jelak, Raden Qasim masuk ke pedalaman, yakni ke perbukitan Derajat. Saat itu, kawasan ini masih berupa hutan dengan pepohonan yang cukup lebat. Ditemani kakaknya Sunan Bonang, dia lalu menghadap Sultan Fatah. Kepada Raja Demak itu, Sunan Derajat meminta izin membuka hutan dan tinggal di perbukitan Derajat. Permohonan ini lalu diluluskan oleh Sultan Fatah.
Dengan cepat, perbuktian derajat menjadi mercusuar dakwah Raden Kasim. Yang dikenal dalam metode dakwah Raden Kasim, dari Bukit Derajat ada 3, terdiri dari pendidikan, dakwah, dan sosial. Misi sosial Sunan Derajat tidak pernah ketinggalan dimanapun dirinya berada. Hal ini membuatnya sangat dicintai fakir miskin. Dalam dakwah, dia menggunakan media gending-gending dan pangkur yang diiringi dengan gamelan. Sedangkan pendidikan dilakukannya di masjid-masjid dan pondok pesantren, sementara sosial dilakukan dengan jalan membenahi keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur yang mengalami krisis pada abad ke-15 dan 16. Sampai di sini ulasan singkat cerita ini, semoga memberikan manfaat kepada saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.